Halo Sobat Taksi, perkenalkan di sini ada Bang Rustam dan saya Intan Nurmaini dari Duta Aksi Lingkungan Indonesia. Kali ini kita akan membahas seputar pemanfaatan biota laut. Biota laut adalah semua makhluk hidup yang ada di laut, baik hewan maupun tumbuhan atau karang. Secara umum, biota laut dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu plankton, nekton, dan bentos. Pembagian ini tidak ada kaitannya dengan klasifikasi ilmiah, ukuran, hewan, atau tumbuhan, tetapi berdasarkan pada kebiasaan hidup secara umum, seperti gerak berjalan, pola hidup, dan persebaran menurut ekologi. Berikut adalah beberapa contoh biota laut dan pemanfaatannya. Cekidot. Yang pertama adalah teripang emas. Habitat teripang adalah ekosistem terumbu karang. Pada umumnya terdapat di perairan pantai dengan kedalaman sekitar 1-40 meter. Teripang menyukai perairan bersih, jernih, dan salinitas 30-30% dasar berpasir halus dengan tanaman pelindung terlindung dari hempasan ombak, dan lingkungan hidupnya kaya akan detritus atau busukan alga. Teripang telah lama digunakan sebagai makanan dan obat tradisional di negara Asia seperti Stichopus hermanni, Terenota ananas, Terenota anax, Holoturia fucogilva, dan Actinopyga mauritiana sebagai spesies yang sangat bernilai tinggi karena kandungan bahan bioaktifnya seperti triterpena, glikosida, karotenoid, peptida, bioaktif, vitamin, mineral, asam lemak tidak jenuh, kolagen, gelatin, kondroitin sulfat, dan asam amino. Yang kedua adalah rumput laut. Pemanfaatan rumput laut secara ekonomi sudah dilakukan oleh beberapa negara. Cina dan Jepang sudah dimulai sejak tahun 1670 sebagai bahan obat-obatan, makanan tambahan, kosmetika, pakan ternak, dan pupuk organik. Selain itu juga, kandungan nutrisi dalam rumput laut merupakan dasar pemanfaatan rumput laut di bidang kesehatan. Nutrisi yang terkandung dalam rumput laut antara lain polisakarida dan serat, mineral, lipid, asam lemak, vitamin, sampai polifenol. Selanjutnya adalah dari sumber makanan seperti udang, ikan, kerang, kepiting, cumi-cumi. Sumber obat-obatan, sumber penghasilan, membuat daya tertarik wisatawan, baik itu snorkeling, diving, juga meningkatkan gizi. Ikan dan rumput laut dan bermanfaat untuk ekologi dan ekonomi. Keempat adalah spons laut. Spons merupakan biota laut yang sering disebut sebagai bunga karang, adalah hewan kelompok invertebrata atau hewan tanpa tulang punggung. Spons memiliki banyak manfaat bagi manusia karena telah dikembangkan dalam bidang farmasi, yaitu sifat bioaktifnya digunakan untuk antibiotik, antivirus, antiinflamasi, antioksidan, anti jamur, dan anti kanker. Selain untuk pemanfaatan kesehatan, spons juga menjadi daya tarik wisatawan. Di Gorontalo, terdapat spons jenis Petrosia ligneus berukuran besar yang diberi nama Salvador Dali spons. Dan yang kelima adalah plankton. Plankton memiliki berbagai jasa bagi bumi. Di antaranya adalah penyedia oksigen utama, komponen utama rantai makanan ekosistem perairan, menyerap karbon dioksida dari atmosfer, hingga memasok bahan bakar kendaraan.
Plankton ada dua jenis, yaitu fitoplankton dan zooplankton. Fitoplankton adalah organisme yang mirip tumbuhan. Ia memiliki klorofil sehingga mampu melakukan fotosintesis. Nah, itu tadi beberapa pemanfaatan beberapa biota laut. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Jangan lupa pantengin sosial media Duta Aksi Lingkungan Indonesia agar mendapatkan informasi menarik lainnya. Duta Aksi Lingkungan Indonesia bergerak berdampak untuk Indonesia.